أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin wal muslimat Masjid Sang Surya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita panjatkan atas karunia nikmatnya sehingga kita bisa menuntaskan rangkaian ibadah kita sehari ini di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita dari awal hingga detik ini sehingga kita masih bisa bermuajahah, berkumpul dan bermajelis di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini kami mengajak untuk menelaah sedikit tentang sebuah ilmu dalam studi Islam, yaitu ulumul hadis, berkenaan dengan hadis-hadis yang biasanya beredar atau ada di sekitar kita selama bulan Ramadan. Di antaranya biasanya ada yang mengatakan bagaimana kemudian tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Kita telaah dari segi ulumul hadis. Apakah ini memang hadis atau bukan? Di sini insya Allah saya bawakan beberapa hadis yang sering kali beredar di bulan Ramadan ini, dan kita lihat dari segi bagaimana kemudian hadis ini itu bisa diamalkan atau tidak. Seperti itu. Yang pertama, ketika kita membicarakan sebuah hadis, maka kita boleh mengatakan hadis itu adalah informasi. Makanya kemudian di dalam buku Taisir Mustalahil Hadis yang dikarang oleh Dr. Mahmud Tohan itu menyatakan bahwasanya untuk mempelajari sebuah hadis maka perlu yang namanya mempelajari apa-apa yang ada di dalam sebuah hadis itu. Salah satunya di dalam istilah di dalam Taisir Mustalahil Hadis adalah apa yang dimaksud dengan as-sunnah atau al-hadis, lalu kemudian apa yang disebut sebagai al-khobar, kemudian apa yang disebut sebagai al-athar. Maka kita perlu membedakan tiga hal ini. Yang pertama, apa yang disebut sebagai as-sunnah atau al-hadis. Mungkin kita semuanya tahu bahwasanya al-hadis atau as-sunnah adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au sifatin au takririn. Jadi apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu berupa perkataan, perbuatan, sifatnya Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan juga ketetapan atau Rasulullah menetapkan, maka itu adalah hadis atau as-sunnah. Lalu kemudian al-khobar. Apa itu khobar? Khobar itu adalah an-naba. An-naba itu berita atau informasi. Jadi kita analogikan bahwasanya hadis itu adalah informasi. Nah, informasi yang kita terima itu valid atau tidaknya, maka kita perlu yang mempelajari namanya sedikit ilmu yang mungkin akan saya bagikan terkait dengan bagaimana hadis itu bisa ditelaah kebenarannya atau validitasnya atau otentisitasnya. Seperti itu. Nah, ilmu mustalahil hadis sendiri disebutkan di dalam Taisir ini adalah al-ilmu yu'rafu biha atau al-ilmu bil qawaid yu'rafu biha ahwalus sanad min haitsul qabul warad. Jadi kalau misalkan dibahasakan artinya adalah ilmu-ilmu yang berisi tentang kaidah-kaidah atau tata cara bagaimana kita mengetahui
keadaan sebuah sanad dan matan dari sebuah hadis, entah diterima atau ditolaknya. Maka kita perlu yang namanya belajar ilmu mustalahil hadis, seperti itu. Nah, tujuan dari informasi atau hadis atau al-khobar ini adalah bagaimana kemudian informasi yang kita terima ini bisa kemudian menjadi sebuah hal yang valid lalu bisa kita amalkan atau kita sebarkan. Nah, mumpung di bulan Ramadan ini kita coba menelaah dan mengidentifikasi jamaah sekalian. Kira-kira ada tidak hadis yang kemudian sering kita mungkin sampaikan di satu kesempatan atau dua kesempatan, ternyata hadis itu belum tentu validitasnya. Yang pertama, sebuah hadis yang mengatakan ganjaran tentang ibadah dan sholat tarawih. Bagaimana kemudian sebuah hadis yang membicarakan tentang ibadah dan sholat tarawih di malam hari itu, yang kemudian diriwayatkan oleh atau dikeluarkan oleh Sunan An-Nasa'i nomor 2179 menyebutkan, panjang hadisnya tapi langsung di sini. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara syahra Ramadan wa faddalahu ala syuhur wa qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladtu ummuhu. Qala Abu Abdurrahman hadza khata' aswab, yakni jadi diartikan di sini bahwasanya ceritakan padaku tentang hal yang paling utama yang pernah engkau dengar di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyebutkan tentang bulan Ramadan dan beliau mengutamakannya dari bulan yang lain. Beliau bersabda, barang siapa yang sholat di malam hari bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya akan keluar seperti hari di mana ia baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, hadis ini dikritisi oleh seorang pengkritik hadis yang sangat terkenal, Nashiruddin Al-Albani. Hadis ini adalah dhaif. Kenapa? Karena salah satu dari rawi atau informan yang memberitakan informasi ini adalah An-Nadir bin Syaiban. An-Nadir bin Syaiban di sini adalah seorang tabi'in yang tidak bertemu dengan sahabat. Dan dia disebut sebagai layyinul hadis. Kalau di dalam ulumul hadis itu ada yang namanya jarh wa ta'dil, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana para ulama mencela dan memuji atas sebuah periwayatan sebuah hadis oleh seorang rawi, begitu. Nah, Nadir bin Syaiban ini termasuk orang yang layyinul hadis, hadisnya lemah. Oleh karena itu, hadis ini lemah. Lalu, adakah yang kemudian hadis yang senada tapi kemudian itu sahih? Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor 36 disebutkan, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibnu Syihab an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Mungkin ini masyhur sekali di kalangan kita. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini adalah hadis sahihnya. Jadi ada yang mengatakan man shoma ramadhana, tapi di sini lebih general, yaitu man qama. Qama artinya menegakkan. Entah dia menegakkan qiyam di dalam ibadah-ibadah yang lain, atau soma atau saum. Tapi di sini qama yang dimaksudkan adalah menegakkan. Jadi hadis yang kemudian di-counter oleh hadis Bukhari ini diijma'kan oleh para ulama sebuah hadis yang sahih. Jadi kalau di dalam sebuah ulumul hadis itu kita perlu menelaah satu persatu, kemudian kita mentahkrij, kita mengeluarkan hadis ini apakah sahih atau tidak. Ternyata yang pertama tadi adalah dhaif, yang kemudian yang kedua adalah yang sahih, yang diriwayatkan oleh atau dikeluarkan oleh Bukhari dalam hadisnya. Kemudian yang kedua adalah puasa itu setengah sabar, atau hadisnya as-shaumu nisfus sabri. Ini apakah hadis dhaif atau hadis yang bisa diterima? Kita lihat. Rasulullah SAW menghitungnya
pada tanganku atau tangannya tasbih adalah setengah timbangan, alhamdulillah memenuhinya. Takbir memenuhi antara langit dan bumi. Puasa adalah setengah kesabaran dan bersuci adalah setengah keimanan. Jadi wasaumu nisfus sabri wat tuhuru nisful iman. Menurut Nashiruddin Al-Albani adalah dhaif. Karena ada seorang yang kemudian disebut sebagai seorang laki-laki dari Bani Sulaim. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Walaupun hadisnya seakan-akan sampai kepada Rasulullah, nyatanya ketika kita telaah lebih jauh lagi, ada seseorang yang kemudian disebut sebagai seorang yang majhul, tidak diketahui. Oleh karena itu, ada salah satu sebab jatuhnya hadis itu, salah satunya adalah karena gugurnya sanad. Nah, ini yang dihilangkan kira-kira siapa? Dari tabi'in kalangan tua, tabi'in kalangan biasa, kemudian ke tabi'in, lalu kemudian ke Rasulullah. Siapa yang hilang kira-kira? Ada yang bisa menerka-reka? Kira-kira dalam sebuah tingkatan hadis, sebelum Rasulullah siapa tingkatannya? Sahabat. Jadi hadis ini disebut sebagai hadis yang mursal. Karena kemudian menghilangkan satu tingkatan, yaitu sahabat. Jadi gugurnya hadis ini karena sanadnya tidak bersambung kepada sahabat, walaupun orang-orang di bawahnya terpercaya. Lalu yang terakhir, jamaah sidang tarawih yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah tidurnya orang puasa ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya mustajab, dan amalannya dilipat gandakan dan dosanya diampuni. Naumus shaim ibadah wa sumtuhu tasbih wa du'a'uhu mustajabah wa amaluhu mudha'af wa dhanbuhu maghfur. Ini merupakan hadis yang apa? Hadis yang dhaif. Karena apa? Karena ada salah satu di dalam informannya atau rawinya, yaitu Sulaiman. Dia merupakan seorang yang terkenal sebagai seorang yang pemalsu hadis atau maudhu. Itu adalah beberapa hadis yang kemudian bisa kita jadikan sebuah gambaran tentang informasi-informasi yang beredar di sekitar kita selama bulan Ramadan ini. Sehingga dengan adanya ulumul hadis atau ilmu yang pelajari tentang bagaimana keadaan sebuah hadis bisa diterima atau ditolak itu, kita perlu mempelajarinya, menelusurinya. Banyak cara, jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bisa kita tempuh. Salah satunya bisa melalui website atau melalui aplikasi-aplikasi yang terkini. Jadi kita tidak boleh bermalas-malasan untuk menyebarkan kebaikan. Katanya Rasulullah, ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah walau satu ayat, karena itu merupakan salah satu dakwah. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai sebuah bagaimana kita bisa kemudian mengidentifikasi atau menelaah sebuah hadis yang beredar di bulan Ramadan. Kiranya jika ada kekurangan, itu datangnya dari kami, dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.